Widih. Widih, ini keren sih. Nah, ini kalau misalkan saya berhenti, coba. Wih, saya berhenti loh. Gila. Jadi ini benar-benar metaverse kalau yang ini ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan paket. Katanya sih dari Xiaomi, cuman ketika datang ini kayak nggak ada logonya Xiaomi. Tapi tulisannya Yesul. Dan seperti yang kita tahu, atau buat kalian yang belum tahu, Yesul itu bergerak di bidang friendly indoor fitness. Jadi kayak peralatan untuk fitness, tapi friendly. Harganya itu terjangkau. Jadi apa di dalamnya ini langsung aja kita bahas. Jadi yang kalian lihat sekarang adalah bukan ruangan setup sih ya, ini tempatnya tim DKID kalau misalkan mau olahraga. Cuman ya karena DKID itu nggak kaya-kaya banget, jadi cuma ada treadmill, matras pun juga matras merek Miniso. Ini pun juga dari semen ya, ini bukan besi. Ini beli kalau nggak salah 150.000. Jadi kalau misalkan Yesol mau kirim lagi buat setup yang bagus-bagus ya silakan ya. Daripada nanti keduluan brand lain gitu kan. Jadi caranya kalau misalkan mau unboxing sendiri ya tinggal dibalik seperti ini, terus dusnya kita tarik ya. Ini pun masih ada yang kegencetin ya. Ini aja unboxing ini udah olahraga ya, udah kardio ya. Wah. Aman, aman. Oke. Waduh, Tom, tolong Tom. Oke, jadi kita bahas dulu di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Ini kayaknya kita dapat bonus matras lagi. Jadi lumayan lah ya karena matrasnya cuma satu. Terus juga ada kayak semacam Worst Brand. Coba ini saya buka ya karena saya penasaran. Kayaknya ini buat tracking kesehatan kita yang bisa terhubung dengan aplikasinya ya. Yesol Smart Optical Heart Rate Armband. Nah, seperti ini. Nanti kita coba juga gunanya untuk apa, dan ini kita dapat matras juga. Dan kita juga dapat kartu seperti ini kartu garansi, cuman dibikin ala-ala premium gitu ya. Ini ada kertas, ini buku panduannya untuk mengkondisikan alat mengukur detak jantung tadi. Dan ini dari besi loh ya, makanya berat. Tuh, oh ini plastik. Nah ini plastik, tapi untuk lehernya ini dia pakai besi. Udah kayak ngecek mobil bekas ya. Kita ketok-ketok. Oke, jadi karena saya udah keringetan ya, untuk rakitnya di time lapse saja, dan di belakang situ ada orang tiga yang cuma nonton aja ya. Kan kurang aja deh. Jadi kita rakit, yuk rakit dulu. Aduh gila keringatku. Oke, sekarang jadi saya yang nonton ya. Saya yang komentator, yang rakit. Jadi yang baju hitam itu Tomo, hitam semua, hari hitam. Nah yang agak gila itu Tomo. Ya. Yang kanan pojok itu namanya Stephen. Jadi kalau dia panas, sering step. Kalau Tomo, waduh jangan disebut ya, nanti dolar kuning kalau artinya Tomo disebut. Pokoknya maunya itu moncrot lah. Ari, wah hari ini anak pungut karena anak tiri. Kalau Andika, anak di luar nikah. Oke, jadi tadi bagian itu kita skip karena bercandaannya anak-anak makin kotor ya. Jadi kita skip aja, dan sudah terakit untuk sepeda statiknya. Nah, di bagian sini itu ada bagian mounting untuk pinjam Chan. Nah, untuk kita pakai tablet dan mengkoneksikannya dengan aplikasinya. Kira-kira seperti ini. Dan yang menarik, kita bisa kayak ala-ala metaverse gitu. Jadi, walaupun kita di sini, tapi kita bisa sepedaan keliling dunia. Nanti kita coba. Terus di sini ada bagian adjustment untuk kita atur leher dari apa gitu nih? Stangnya ya. Terus ini bagian statiknya, jadi kalau misalkan ini kita pancal dia akan muter. Dan yang knob merah ini ibaratnya dia kayak persneleng, jadi kalau misalkan kita geser ke kanan dia akan lebih berat, kita geser ke kiri pedalnya akan semakin ringan. Cuman menurut saya konsep ini atau kurang praktis aja lah. Kalau misalkan sepeda kan biasanya kayak ada koplingnya atau cetekan di sini ya. Kalau kayak gini posisinya jadi kayak kurang nyaman gitu kalau misalkan harus putar-putar kayak gini. Nah, terus di bagian belakang ini sadelnya dia cukup empuk, cuman untuk ukuran pantat saya dia terlalu kecil. Ini kecil banget buat pantat saya, jadi kalau misalkan ya gitulah pokoknya ya. Terus ini ada adjustment juga kalau misalkan mau lebih jentit, lebih tinggi ya campur-campur bahasa Jawa ya. Terus di bagian depan ini kan ada rodanya ya. Jadi kalau misalkan kita mau pindah, nah misalkan ada tetangga yang mau pinjem, kita tinggal angkat aja, terus kita dorong ke rumah tetangga. Nah,
kayak gitu ya. Dan di bagian sini ini ada tempat untuk ya kita taruh tempat minum. Oke, jadi dia bukan hanya sepeda statik aja karena dia juga punya aplikasinya. Jadi kalau di bagian mountingnya ini ada tulisan scan QR to download. Dan tadi kita udah download dan cara mengkoneksikannya saya belum tahu, kita coba aja. Nah, yang unik di bagian pedalnya ini ada kayak semacam sepatunya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian males pakai sepatu, tapi harusnya pakai sepatu sih ya biar nggak lecet, itu bisa dimasukkan seperti ini. Jadi kayak pakai sepatu. Nah, untuk mengkoneksikannya pakai Bluetooth dan kita harus goes dulu sepeda statiknya biar Bluetoothnya aktif. Nah, ini dia searching. Nah, ini kan kalau saya goes dia muncul. Sekarang tinggal kita koneksikan aja seperti ini. Wih, udah gitu doang. Nah, jadi ini ada introduction-nya. Ini suaranya terlalu kenceng, sorry. Kita kecilin dulu. Nah, ini introduction-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai itu kita langsung tahu gitu. Nggak usah khawatir kita salah. Dan BTW, kata Yesoul ya, ini ada banyak banget trainer dari penjuru dunia. Jadi ada yang dari Panjen, ada yang dari Pakis, enggak, ada yang dari Jerman, Itali, pokoknya di plus. Ada yang berbayar juga, ada yang gratis juga. Oh, ini dan sekarang kita coba koneksikan dulu sama heart rate armband-nya yang udah saya pasang di sini ya. Oke, jadi please select to connect multiple heart rate. Oh, ternyata dia bisa dikoneksikan dengan semua armband ya, nggak cuma ini aja yang dari Yesoul. Jadi kalau saya lihat di list Bluetooth-nya ini ada Amazfit, itu jamnya siapa yang pakai sekarang? Ada di bawah, wih gila, koneksinya jauh berarti ya. Terus udah Amazfit aja ya. Cuman kalau yang ini apa namanya ya? Dan ternyata ini baterainya habis untuk heart rate-nya, kita cas dulu. Tapi sambil kita cas, kita coba untuk pakai smartwatch apakah dia bisa terdeteksi ya aplikasinya Yesoul sama bukan punyanya Yesoul. Kalau bisa sih, dia berarti membuka ekosistem untuk hampir semua. Jadi smartwatch kita itu masih bisa kepake. Mana di sini? Wah, makasih. Pengertian sekali. Jadi ini ada sponsor, saya tutupi dulu ya, biar bayar. Kalau bayar nggak saya tutupi. Oke, sekarang kita lanjut untuk olahraga. Ini dari tadi, ini nggak bisa di skip ya. Nah, di dalam aplikasinya ini ada banyak banget pilihan coach ya, kita bisa pilih Scenic Ride. Nah, ini yang saya penasaran karena saya lihat di reviewnya orang-orang tuh kita bisa sepedaan sambil keliling dunia. Saya coba dulu untuk di Jepang ya, Mount Fuji, Jepang, 20 menit. Oke, coba. Widih, ini resolusinya 720p. Wah, kalau 1080p harus VIP ternyata. Kalau VIP apakah harus bayar? Oh iya ya. Jadi bisanya 720p. Nah, kayak ala-ala metaverse gitu ya. Jadi kita sepedaan di Gunung Fuji. Ini Yesoul yang mahal adalah bayar orang yang sepedaan di Jepang sana ya. Karena dia harus record buat disebarin ke seluruh aplikasinya Yesoul. Tapi di sini ada kayak semacam informasinya. Jadi ada powernya 50. Coba kalau misalkan saya lebih kenceng ya. RPM-nya nambah ya. Kalau saya lebih kenceng, apakah gambarnya juga bisa lebih cepat? Coba ya. Tuh. Wah. Nah, RPM-nya nambah jadi 120, powernya jadi 209 watt. Average-nya 97. Cuman kalau misalkan saya pelan, coba. Saya penasaran apakah gambarnya juga ikutan pelan. Sayangnya enggak sih ya. Jadi kayak semacam ya video aja, terus dia jalan, kita sepedaan gitu doang. Kalau misalkan bisa real, kalau misalkan kita pelan, videonya pelan, kita kenceng, videonya kenceng, terus kita juga bisa ikut belok-belok kayak di time zone. Dan di bagian kanan itu ada leaderboard ya. Wah, gila DKID nggak ada sama sekali ya. Mana DKID? DKID nomor 709. Nantilah satu minggu lagi saya jadi leaderboardnya yang 5 ke atas lah pokoknya ya. Nah, enaknya pakai leaderboard ini kita jadi termotivasi biar kita tetap ada di leaderboard. Karena kalau di leaderboard kan ini online ya. Jadi sekalian promosi DKID gitu. Karena pasti di atas. Cuman sayangnya untuk yang 1080p dia harus VIP. Ya, jadi gambarnya nggak terlalu bagus ya. Untuk dipakai di iPad ini dengan resolusi 720p. Oke, jadi buat yang mungkin pengen ke New Zealand ya kita bisa bersugesti dulu ya pakai aplikasi ini. Siapa tahu dengan sugesti ini biasa aja New Zealandnya di sini ini ya. Kayak di Panjen ini. Sama aja. Jalannya juga sempit. Gak di gunung-gunung gimana gitu. Cuman bersih aja sih ya kalau dari video ini. Tiang listriknya juga bukan yang tanam. Yang masih di pinggir jalan ya. Jadi nggak bersih-bersih amat. Dan di workoutnya ini juga ada program, terus juga ada kelasnya ya. Nah, ini ada 30 menit, 20 menit. Jadi kayak kalau kalian nge-gym,
terus kalian bayar personal trainer, itu lumayan. Saya itu 8 kali pertemuan sekitar 1 juta loh ya. Nah, ini kalian bisa dapat gratis, walaupun memang dia ada yang berbayar, tapi kita juga bisa pilih yang gratis gitu. Dan kelasnya ini online loh, kalau kita lihat di schedule-nya itu ada jam-jamnya, ada yang jam 5, jam 7, jam 9, jam 2. Jadi kita itu instrukturnya itu live, bukan hanya kayak video berjalan tadi. Kayak yang berjalan video Fuji Jepang tadi ya. Maaf kalau suara saya agak berat karena memang lumayan capek. Tadi udah kita cobain ini, terus juga ada banyak banget pilihannya di sini. Dan aplikasinya ini sesuai dengan Yesoul C1-nya. Jadi Yesoul itu kan nggak hanya punya produk ini aja ya, tapi dia punya produk yang lumayan banyak, ada treadmill juga. Jadi tolong Yesoul ya. Nanti kameramen tolong ini treadmillnya di shoot ya, karena udah pudar, udah mau patah juga. Jadi biar dapat baru dari Yesoul gitu ya, biar kita hidup sehat. Terus juga ada challenge ini kita ya kayak tadi, kayak leaderboard, kita bisa compete dengan semua usernya Yesoul dari seluruh dunia ya. Jadi kalau misalkan kalian orangnya kompetitif, pasti nggak mau kalah, dan kalau kompetitifnya untuk sehat, kenapa enggak ya? Kecuali kalau kompetitifnya buat dapetin dia itu agak susah. Biasanya karena Tomo biasanya larinya ke dukun. Dan kita juga bisa koneksikan pakai aplikasi Zwift. Jadi aplikasi Zwift ini kayak semacam kita bisa compete sama user-user yang lain. Dan sekarang kita koneksikan dulu ya. Untuk power source-nya udah terconnected. Heart rate-nya coba kita koneksikan dulu satu-satu ya. Kita juga bisa pilih sepeda kita, pilih profile avatar kita. Widih ini keren sih. Nah ini kalau misalkan saya berhenti coba. Wih, saya berhenti loh. Gila. Jadi ini benar-benar metaverse kalau yang ini ya. Karena saya masuk jadi 3D. Terus kalau misalkan saya jalan, ayo cuy, cuman agak delay ya. Saya udah jalan tapi dia nggak jalan tuh. Iya, ini koneksi internetnya mungkin ya. Nah ini saya ikut jalan. Cuman kalau saya belok, apakah dia bisa belok? Nggak bisa belok. Wih, itu ada yang kenceng tuh. Coba kalau misalkan saya kencengin lagi, apakah dia bisa kenceng? Nah, RPM saya udah di 100 padahal. Tuh. Ini kalau misalkan bisa saya berinteraksi dengan cyclist atau pesepeda lain, widih, ada yang touring tuh ya, dari Jepang, dari USA, dari Jerman tuh. Wah, ini keren sih kalau misalkan kita pakai aplikasi Zwift ini. Tuh, kita dikasih jempol sama orang tuh dari Inggris ya. Ini ada chatnya nggak ya? Wah, ada loh. Gila, kita bisa send group text, terus juga ada bisa foto. Terus apa lagi nih? Kita juga bisa pilih, kita bisa ambil video, kita bisa dada-dada, wih, kita juga bisa kasih jempol. Oke, jadi kesimpulannya sih, untuk pedalnya ini enak, ringan ya. Kayak sepedaan beneran, cuman kekurangannya cuman di sadelnya ini yang menurut saya terlalu kecil pantatnya. Cuman dia bisa di-adjust seperti ini. Dan untuk harganya dia ada di 5.300.000. Menurut saya untuk investasi kesehatan 5 juta murah loh ya. Karena kalau misalnya kita pakai personal trainer aja 8 kali pertemuan 1 juta. Nge-gym di tempat saya itu 300.000 sebulan, udah 1,3 juta. Nah ini bisa dipakai seumur hidup, trainernya juga gratis, aplikasinya juga menyenangkan. Cuman ya kita bisa berinteraksi sih di internet seperti ini pakai 3D. Kalau di tempat gym kita bisa berinteraksi, biasanya ada tante-tante yang oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini karena saya udah ngos-ngosan. Kalau kalian lihat baju saya udah full keringat, intinya sih kalau kalian lihat kan perut saya ini udah bertumpuk banget. Jadi saya coba untuk cardio biar bisa kembali tidak jadi om-om. Dengan harga 5 juta ini menurut saya bagus ya buat yang mungkin nggak ada waktu untuk pergi ke gym, di rumah aja. Ini apalagi dia kecil, portable, bisa dipindah kemana-mana. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Dika Sabri and see you. Bye.